Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para bapak ibu sahabat kakak adik dan semua penonton dunia maya. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga ada dalam kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pembuka dari sesi tayang ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat kepada kita semua serta sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal sesi tayang ini, perkenalkan kami selaku YouTuber Waris Islam mengajak kepada semua muslimin dan muslimat serta mukminin dan mukminat mari kita laksanakan hukum waris Islam terkhusus di negeri kita umumnya di dunia, sesuai dengan ketentuan hukum Allah yaitu Al-Quran dan Rasul-Nya yang tersurat dalam Al-Hadis. Mengapa demikian? Karena pada kenyataannya dalam kehidupan sering terjadi penyimpangan terhadap hukum waris itu sendiri. Alasan utamanya karena ketidaktahuan akan ilmu waris itu sendiri. Di sisi lain adanya hukum waris perdata dan hukum waris adat yang masih berlangsung di negeri ini. Ketidaktahuan akan ilmu waris ini, disebabkan karena sosialisasi kepada masyarakat masih sangat kurang dibanding dengan kajian pada umumnya baik di masjid secara non-formal, ataupun di sekolah dan perguruan tinggi secara formal. Yang penting adalah gerakan syiar waris ini semestinya ada dukungan yang kuat dari lembaga keagamaan dan sosial yang berwenang, lebih baik lagi adalah pemerintah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para penonton dunia maya harus kita ketahui, pahami dan sadari bahwa firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa tentang waris sangat jelas sekali merupakan perintah Allah langsung kepada manusia agar selamat dunia dan akhirat. Selain ada ketentuannya di Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, juga ada ancaman ayat ke-14 dan balasannya ayat ke-13. Allah mengancam akan memasukkan ke neraka jika tidak melaksanakan hukum waris. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 14. Dan sebaliknya Allah memberikan kabar gembira akan memasukkan ke surga jika melaksanakannya. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Untuk itu mari kita belajar hukum waris bagi mereka yang belum tahu, dan setelahnya dituntut untuk mengajarkannya kepada mereka yang belum tahu, agar terpelihara ilmu waris itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Wasallam bersabda, belajarlah kamu sekalian Al-Quran dan ajarkanlah Al-Quran itu kepada manusia. Dan belajarlah kamu sekalian ilmu faraid waris dan ajarkanlah ilmu faraid waris itu kepada manusia. Karena sesungguhnya aku adalah seorang yang akan meninggal dan ilmu ini akan tercabut, sehingga akan terjadi fitnah bencana. Lalu bisa jadi akan ada dua orang yang berselisih dalam pembagian waris, namun tak seorang pun yang bisa menjelaskan kepada keduanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Turmuzi dan An-Nasai. Dengan demikian para bapak ibu sahabat kakak adik dan semua penonton dunia maya, alasan dan dalil-dalil Al-Quran serta hadis yang sudah disebutkan semoga menjadi pengingat kita semua sehingga kesadaran terhadap ilmu waris ada dan terjaga sepanjang akhir zaman ini. Sebagai pengingat akan hikmah waris ini, adalah saat di akhirat nanti jangan sampai menjadi orang yang bangkrut. Sebab pahala amal solehnya dipindahkan, ditransfer kepada orang yang teraniaya sebab tuntutan hak muamalahnya, termasuk masalah waris ketika di dunia tidak diselesaikan. Nauzubillah. Sebagaimana ada dalam keterangan hadis Nabi, hadis riwayat Muslim. Tahukah kalian, siapakah orang yang mengalami bangkrut berat di antara kalian? Para sahabat menjawab pertanyaan Nabi, mereka adalah orang yang tidak memiliki suatu harta apapun. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menderita bangkrut berat dari umatku adalah orang yang dibangkitkan di hari kemudian dengan membanggakan amal ibadahnya yang banyak, ia datang dengan membawa pahala salatnya yang begitu besar, pahala puasa, pahala zakat, sedekah, amal dan sebagainya. Tetapi kemudian datang pula menyertai orang itu, orang yang dulu pernah dicaci maki, pernah dituduh berbuat jahat, orang yang hartanya pernah dimakan olehnya, orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Semua mereka yang dianiaya orang tersebut, dibagikan amal-amal kebaikannya, sehingga amal kebaikannya habis.
Setelah amal kebaikannya habis, maka diambillah dosa dan kesalahan dari orang-orang yang pernah dianiaya, kemudian dilemparkan kepadanya kemudian dicampakkannya orang itu ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian saya sampaikan sesi awal ini, semoga bermanfaat bagi para penonton semuanya. Saya Ustadz Ronan Al-Garuti, YouTuber Waris Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.